Seperti itulah yang namanya seleksi alamiah. Oleh karena itu maka yang namanya perjuangan itu dimanapun termasuk di Jabar adalah sesuatu yang tidak akan pernah berakhir. Jadi akhirnya adalah ketika ajal sudah menjemput kita. Jadi perjuangan kita no limit ya. Tidak ada batas akhir kecuali kematian, husnul khotimah. Oleh karena itu maka setiap kita mulai kegiatan itu yang pertama-tama yang harus kita luruskan dari hati kita adalah niat untuk mendapatkan rahmat Allah melalui Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita setiap selesai membaca Al-Quran selalu baca Allahumma arhamna bil Quran atau Allahumma arhamni bil Quran, tentu doa itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga diusahakan. Jadi kalau kita belajar tanpa serius, itu jangan harap belajar kita akan berhasil dengan baik. Ini hasilnya tidak akan memuaskan. Nah tentu keseriusan ini ada indikatornya ya. Ada ciri-cirinya orang jamaah yang serius itu. Misalnya setiap pekan tidak pernah absen untuk mengikuti kegiatan ngabar, itu bisa jadi indikasi kita serius. Kemudian biasanya jamaah yang serius itu memilih tempat yang paling dekat ke ustaz ya. Jadi bukan berarti hanya sekedar ingin dekat saja, tapi maksudnya dekat itu supaya ya seperti sering saya katakan bahwa ketika kita belajar maka orang pembelajar itu harus dekat dengan pengajar, sama seperti ketika kita ingin mendapatkan air dari pancuran maka ember itu harus dekat dengan pancuran. Jadi meskipun kita bawa ember, kalau ember tidak didekatkan dengan pancuran, tidak ditanyakan kepada air yang memacu dari pancuran itu, maka sudah bisa dipastikan air itu tidak akan masuk ke ember. Jadi apa yang disampaikan oleh para pembina baik tahsin maupun tadabbur ini menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, prinsip kesetaraan. Jadi jamaah ngabar ini semuanya setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak ada status sosial ya. Di sini tidak ada status ekonomi, di sini tidak ada jabatan, kedudukan. Di sini semuanya sama-sama adalah hamba Allah ya, yang sedang berusaha untuk menjadi hambanya yang terbaik, yang sedang berusaha untuk menjadi at-taqwa, hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Kemudian berikutnya prinsip kekeluargaan. Jadi jamaah ngabar ini semuanya adalah keluarga besar ya, yang insya Allah kita berkumpul tidak hanya sampai di sini, tapi pastikan bahwa kita nanti ketika berkumpul di mahsyar kita akan sama-sama berkumpul di sana. Tidak hanya sekedar berkumpul, tapi masing-masing dari kita saling memberikan dukungan, saling memberikan pertolongan. Likulli mu'minin syafaatun, setiap orang mukmin itu akan memberikan syafaat baik di dunia maupun terutama di akhirat. Meskipun sebetulnya syafaat itu hak prerogatif Allah. La yasfa'u illa bi'idznih. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat kecuali atas izin Allah. Demikian perhatiannya kepada kita, kepada manusia, di tempat yang sangat strategis untuk kehidupan kita. Apalagi di Pacet itu ya, dia masih kayak tidur kan dia.
anak barang dahar. Itulah bumi. Nah kemudian berikutnya, nah ini untuk menambah wawasan pengetahuan tentang kebumian ya. Tadi kan ada wawasan tentang kegunaan. Nah, sekarang tentang kebumian. Ini ada earth structure. Jadi struktur bumi. Bumi itu ada strukturnya, ada unsurnya. Yang pertama disebut dengan kerak bumi. Yang kemudian ada mantel bumi. Ada jaketnya. Kemudian ada inti luar dan inti dalam. Nah, coba tulisan. Nah, ini kerak bumi. Ketebalan kerak bumi itu dari daratan, di daratan adalah 25 sampai 40 km ke dalam. Di 20 sampai 40 km ke bawah itu masih disebut keraknya. Itu para pesantren aja keraknya liwat, kerak liwat. Jadi bahwa kita yang liwat itu kayak kerakan, kalau karena keraknya teh tak ketebalan kerak liwat mah. Yang suara saya itu ketebalan kerak bumi itu sampai 40 km. Nah kemudian ada mantel bumi. Mantel bumi itu ketebalannya sampai 3000 km ke bawah. Yang panasnya sampai 1000 derajat. Jadi kalau ibu-ibu ngakali tanah ketika turun 20 km mau bisa hidup sebab panas. Suhu panasnya sampai tingkat kelerehannya itu sampai 1000 derajat Celcius. Ibu ada negara saya 1000 derajat. Hah? 100 derajat. Cair yang suku menganggur ukur 100 derajat. Ini bumi di kedalaman 3000 km ke bawah itu sampai 1000 derajat panasnya. Sekarang ya bumi ini kan hancur, diganti dengan kehidupan yang lain nanti, alam yang lain. Ya, jadi jangankan nanti akhirat, bumi saja di kedalaman 3000 itu sudah sedemikian panasnya. Nah, apalagi inti luar ini dari sini ke bawah itu sampai 2800 km, ya. Itu panasnya sampai 3700 derajat. Terus ada inti dalam itu 2800 sampai 5000 ya. 144 km. 144.000 berarti. Panasnya 4300 sampai 5400 derajat Celcius. Ini masih termasuk bumi. Jadi dalam bumi itu ada 4 lapisan. Ya sebetulnya kalau melihat ayat-ayat yang lain, bumi juga sama dengan langit 7 lapis. Nah ini ada dalam penjelasan ilmiah, bumi itu lapisannya hanya sampai 4 ini. Nah kemudian berikutnya, nah sekarang wajibala autada, apa itu gunung? Ada apa di dalam gunung? Nah ini buku saya ya, sekarang ini kita sedang ada di gunung ini, ya. Di kaki gunung apa ini? Gunung Gede Pangrango ini. Jadi sekarang ini kita sekarang sedang ada di gunung ya. Apa itu gunung? Coba dituliskan. Ya, ada pengertiannya dulu, ini coba di. Nah, untuk apa Allah menciptakan gunung? Yang pertama, stabilisator bumi. Jadi untuk menstabilkan bumi, makanya gunung itu pakungnya bumi, pasirnya bumi. Ya. Jadi kalau tidak ada gunung,
goncang terus